Yahoo, pagi-pagi nih ngomongin feminis enak kali ya. Enggak sih, kita nggak ngomongin feminisme secara mendetail gitu. Enggak, saya cuma melihat beberapa hari itu sering melihat postingan ya, komentar-komentar tentang ya dari perempuan untuk laki-laki. Seakan-akan perempuan tuh komentarin laki-laki bahwa oh laki-laki tuh harusnya begini, laki-laki tuh harusnya begitu. What the fuck? Kayak eh, apa? Laki-laki sejati itu yang tidak merokok misalkan. Laki-laki sejati itu yang menjaga ibadahnya. Laki-laki sejati itu yang tidak patriarki misalkan. Saya nggak tahu nih perempuan-perempuan ini tuh eh, berpikir seperti itu tuh karena emang itu hal yang seharusnya atau karena mereka merasa dirugikan aja dan mencari apa ya, kemudahan gitu. Mereka mencari yang enak aja gitu, sehingga kayak menyalahkan semuanya tuh ke laki-laki. Saya nggak tahu ya apakah orang-orang ini tuh melihat laki-laki tuh kayak predator banget gitu atau gimana, saya nggak paham. Atau mungkin mereka punya masa lalu ya yang mungkin nggak enak gitu, masa lalu yang berhubungan dengan laki-laki mereka rasakan, terus kemudian mereka sampaikan itu seakan-akan perempuan yang lain harus merasakan seperti yang mereka rasakan, yang mana mereka nggak ngerasain itu. Terus mereka ini ya perempuan-perempuan yang seperti itu mengarahkan bahwa oh perempuan tuh harus saling mendukung, ya kan, laki-laki tuh kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa nih perempuan-perempuan yang masih polos lugu ini, yang ya mereka memiliki hidup yang damai-damai aja gitu. Ketika melihat konten seperti ini, seakan-akan menyalahkan laki-laki juga. Oh bahwa laki-laki itu patriarki, laki-laki itu apa jahat dan sebagainya. Nggak gini. Kalau kamu menemukan laki-laki yang jahat ya, kalau kamu itu punya masa lalu dengan laki-laki yang buruk, jangan bawa-bawa perempuan lain untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Mereka punya keluarga cemara gitu ya. Laki-laki bekerja ya kan, dia sebagai istri di rumah masak buat laki-lakinya. Kalian anggap itu kayak pembantu. Apa yang salah coba? Apa yang salah coba? Maksudnya kayak itu basic nggak sih? Zaman dulu pun ya, zaman prasejarah dulu kan kalau kita ngelihat dari di buku-buku sejarah itu laki-laki berburu ya, keluar rumah berburu, mempertaruhkan nyawa gitu kan, untuk bisa membawa makanan untuk mencari penghidupan untuk keluarganya di rumah gitu. Dan perempuan di rumah memproses itu, laki-laki bawa daging dimasak jadi makanan diberikan kepada anak-anak dan suaminya makan bareng kayak gitu. Itu enggak sih yang memang dari dulu tuh basic insting gitu loh, sebagai seorang manusia ke keluarganya kayak gitu enggak sih? Hal yang umum gitu loh. Bukan berarti ketika perempuan bersih-bersih rumah, terus kemudian perempuan mengurus anak, masak dan sebagainya itu kayak pembantu. Enggak. Perempuan kayak gitu dianggap sebagai pembantu. Tapi ada nggak sih laki-laki yang nafkahin perempuan tuh dianggap kayak bos? Nggak ada sih ya. Maksudnya kenapa itu loh, mereka tuh aneh gitu. Akun-akun kayak Ftesia itu, Michelle siapalah kemarin tuh yang selain donatur dilarang ngatur, mental-mental pelacur itu mah. Itu orang-orang kayak Ftesia yang komen aku wanita hebat biar tidak dibodohin laki-laki. Ya, apaan nih? Dibodohin laki-laki tuh gini. Saya ngeliat orang-orang kayak gitu ya. Jangan mau dibodohin laki-laki. Berarti Anda bodoh nggak sih? Ya, kalau Anda pinter kan nggak mungkin dibodohi, ya, ya dong. Nggak, saya salah mikir nggak sih? Kalau eh, kalau saya dibodohi oleh orang, berarti kan saya bodoh. Ya kalau saya pinter nggak mungkin dibodohi. Saya ngerti, oh ini orang kayak gini nih, ini penipu ini orang jahat nih. Saya tahu. Saya nggak akan kemakan omongan Anda. Tapi kalau saya bodoh, saya kan nggak tahu berarti. Berarti kan Anda bodoh. Nggak tahu ya. Maksudnya kayak agak emosi tapi ya menghadapi
orang tolol itu jangan dengan ketololan yang lain. Kayak coba deh kita tuh melihat dari sisi yang lain gitu ya. Patriarki itu apa sih? Kalau kita lihat di Google gitu. Patriarki itu ada sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dan dominasi utama dalam berbagai peran dalam masyarakat. Laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam mengambil keputusan, pembagian tugas, dan kontrol dalam hubungan. Maksudnya apa? Ya laki-laki tuh seakan-akan memegang semuanya tuh. Perempuan diatur oleh laki-laki, perempuan nggak boleh ini, nggak boleh itu patriarki bener sih. Tapi kalau konteksnya tuh kepala rumah tangga, emang ada perempuan yang jadi kepala rumah tangga? Nggak, saya nanya ini dengan nada yang polos dan muka yang lugu. Ada nggak sih perempuan yang jadi kepala rumah tangga? Ya kalaupun ada, aneh nggak sih? Atau cuma saya doang nih yang berpikir itu tuh aneh? Kalau maksudnya gini, yang namanya pemimpin itu kan seseorang yang dianggap lebih mampu, punya kemampuan lebih ya dibanding yang lainnya. Makanya dia diangkat sebagai pemimpin. Nah, laki-laki tentunya memiliki lebih banyak kemampuan ketimbang perempuan dong. Coba kalau saya salah, gini, laki-laki itu punya kemampuan fisik lebih baik daripada perempuan. Dia memiliki pertahanan diri yang lebih bagus. Ya dong, secara umum nih, kita nggak ngomongin atlet bela diri, ini secara umum. Dan laki-laki memiliki kemampuan berpikir yang lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan perempuan. Ya nggak sih? Kalau saya salah koreksi deh. Sehingga dengan kondisi itu yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga ya harusnya laki-laki dong. Ya nggak sih? Gitu loh. Kalau misalkan ada orang yang mau menyakiti keluarga gitu, ya laki-laki sebagai protektor gitu, sebagai pelindung untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Ya itu sudah insting kami sebagai laki-laki itu untuk melindungi teritorial kami gitu. Wajar dalam pemikiran kami laki-laki itu kayak perempuan dan anak-anak keluarga kami itu adalah wilayah kami, milik kami. Makanya kami harus melindunginya gitu. Maaf, agak dingin. Itu tadi. Jadi kalau misalkan ada bahaya datang gitu, emang ada perempuan yang pasang badan, jangan menyakiti suami saya. Ada nggak sih kayak gitu? Kan ya kecuali kalau yang nyerang tuh perempuan cantik, itu nggak serangan sih, godaan namanya. Ya perempuan pasang badan. Tapi kan kalau serangan secara umum ya nggak mungkin perempuan datang terus, nggak mungkin gitu loh. Makanya jangan digeneralkan lah patriarki itu bahwa ketika melihat nih keluarga yang istrinya gitu ya di rumah nggak kerja terus cuma di rumah ngurusin anak-anak dan rumah, itu dianggap sebagai pembantu, suaminya patriarki itu pasti. Ya nggak juga, bisa jadi dia laki-laki yang bertanggung jawab, kerja di rumah, pulang malam, bawa nafkah untuk keluarganya gitu. Atau sebenarnya gini, saya tuh mikir kayak, apakah orang-orang yang teriak-teriak patriarki itu nggak bahagia di hidupnya? Maybe kayak mungkin dia di masa lalu gitu ya punya masalah dengan laki-laki, dia dijahatin laki-laki, terus sekarang dia speak up speak up di sosial media mengatakan bahwa laki-laki itu jahat, perempuan harus berdaya. Enggak, maksudnya gini, kalau Anda itu punya masalah di masa lalu ya, punya hal yang buruk di masa lalu, jangan membawa apa yang Anda rasakan itu supaya dirasakan juga oleh orang lain. Jangan. Seakan-akan kayak gitu loh. Anda tuh membawa perempuan yang nggak tahu apa-apa itu untuk merasakan apa yang Anda rasakan. Nah, ini menarik sebenarnya. Kayak perempuan tuh harus ketika punya circle tuh harus ngerasain semuanya gitu. Ketika satu orang ngerasain masalah gitu, semua orang harus ngerasain. Kalau dia jomblo, ya teman-teman yang lainnya harus jomblo. Ini agak melebar, tapi pernah nggak sih Anda tuh di circle gitu ya, cewek-cewek nih terutama nih, cewek-cewek yang circle itu 3-4 orang gitu ya, circle yang pakai jilbab lilit, tahu nggak sih? Circle jilbab lilit gitu ya, yang celana ketat gitu. Ketika kumpul yang diomongin tuh artis-artis Korea. Ya kayak gitu-gitu. Biasanya
Ya ada satu orang tuh yang menggregetkan gitu ketika nih ada temennya nih cewek nih dideketin cowok gitu ya, cowoknya tuh ganteng misalkan ya, intinya dideketin gitu ya. Nah ini pasti ada satu orang di circle itu yang nggak seneng. "Oh, jangan jangan jangan, dia tuh ini loh, apa, dia tuh suka selingkuh gini gini gini," dijelek-jelekin supaya eh, temennya itu nggak dapat pacar gitu, nggak dideketin laki-laki. Sama kayak dia kan jomblo nih pastinya nih, dia nggak dideketin laki-laki, kok temennya dideketin laki-laki, loh kok teman saya bahagia, jangan sampai dia bahagia. Nah itu ada satu orang kayak gitu pasti, ya kan? Ngaku anda? Enggak, teman saya nggak ada yang kayak gitu, kita semua tuh saling mendukung kok, kita support system. Coba dicari lagi gitu ya. Itu perempuan tuh mulutnya memuji, hatinya mencaci. Emang anda tahu? Emang saya tahu? Ya enggak juga, saya enggak tahu, tapi saya melihat aja sih betapa banyak ya perempuan yang membicarakan perempuan lain di circle-nya, itu diomongin di circle yang lain. Emang kalian pikir circle kalian cuma itu? Tidak. Ya itu sama tuh kayak yang itu, perempuan-perempuan yang feminis tadi itu. Mereka tuh ngerasain apa yang mereka rasakan di masa lalu sebagai sesuatu yang buruk ya. Dibawa tuh ke orang yang enggak, yang masih dalam proses berjuang gitu ya, menemukan laki-laki yang baik dan mapan. Dibawa tuh supaya mereka tuh merasakan apa yang mereka rasakan juga, biar mereka ikut membenci laki-laki. Ya apaan itu? Kalau anda tidak beruntung, ya itu nasib anda. Kalau anda melihat perempuan yang bahagia menjadi ibu rumah tangga, ya jangan dicaci maki dong. Merasa bahwa oh saya tidak mau melayani laki-laki, saya tidak mau melayani suami saya. Oke. Sekarang tahu kan kenapa kok apa namanya, pemegang laki-laki itu diberikan hak waris yang lebih besar. Kenapa kok laki-laki itu diberikan kekuasaan yang lebih banyak ya ketimbang perempuan? Ya terutama dalam agama saya, di agama Islam tuh kenapa laki-laki itu punya warisan yang lebih banyak? Ya karena kalau perempuan yang pegang uang, mereka merasa punya kuasa. Paham maksudnya? Mereka punya kuasa, mereka merasa tidak butuh laki-laki. Kalian para perempuan itu ketika punya harta, kalian merasa nggak butuh laki-laki. Tapi laki-laki ketika punya harta, justru kita sebaliknya gitu loh, ingin memberikan itu ya untuk keluarga. Kita dapat uang dari gaji itu jadi nafkah untuk keluarga, nggak dipakai sendiri, nggak disimpan sendiri gitu. Belum lagi nih, ada tuh siapa, artis siapa tuh, Prilly siapa tuh, bilang bahwa kenapa kok banyak orang jomblo gitu ya, karena apa, banyak perempuan independen tapi cowok mapan dikit. Ya gitu, kalau perempuan sudah bisa independen, kuar-kuar gitu, kuar-kuar ngerasa bahwa dia udah bisa menghidupi dirinya sendiri. Saya berdiri di atas kaki sendiri, I'm strong independent woman. Tapi nggak ada yang bilang tuh kayak I'm strong independent man, saya bisa hidup sendiri, saya bekerja memenuhi kebutuhan saya sendiri. Nggak ada gitu yang menyebut saya tuh strong independent man, weh Mas Yuda keren gitu, nggak ada. Tapi perempuan yang bisa bekerja gitu ya, menghidupi dirinya sendiri, itu dianggap sebagai strong independent woman. Ya kategori mapan bagi laki-laki dan perempuan aja udah beda. Laki-laki gini, bekerja, uangnya itu dipakai untuk menghidupi keluarganya, menafkahi keluarganya, dia jadi tulang punggung seringnya. Kriteria independennya perempuan, dia bisa menghidupi kebutuhannya dia sendiri, dia tidak bergantung sama orang lain, tidak bergantung sama laki-laki, itu udah disebut independen. Udah beda standarnya. Sedangkan laki-laki yang mapan itu nggak koar-koar. Laki-laki yang mapan ya udah diem. Perempuan mapan koar-koar, speak up di sosial media, merasa bahwa saya sudah mampu. Itulah kenapa laki-laki itu diberikan hak waris yang lebih banyak, karena perempuan kalau dikasih duit lebih banyak, itu jadinya. Ini seakan-akan kayak saya tuh merendahkan perempuan ya, misoginis. Enggak. Lah kaum kalian yang komentarin laki-laki kan juga kayak gini kan cara komentarnya.
seakan-akan bahwa laki-laki itu gini-gini dan sebagainya. Ya ini saya juga melakukan hal yang sama. Gimana rasanya gitu. Belum lagi eh, apa masih soal patriarki ini. Saya bekerja di eh, Jepang ya, yang katanya negara patriarki gitu. Saya tidak melihat patriarki di Jepang. Direktur saya, apa namanya, kepala divisi itu ya, leader saya itu beberapa perempuan. Mereka punya kuasa, manajer saya perempuan. Mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kami, laki-laki. Literally sama ya, pegang mesin, melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Bahkan pekerjaan fisik juga sama. Literally sama. Sekarang ya dulu juga sama sih, ketika saya masih magang ya, tahun-tahun pertama di Jepang itu dulu. Saya melihat itu perempuan juga melakukan hal yang sama yang dilakukan seperti kami laki-laki. Literally ya, gajinya juga sama dong tentunya. Saya melihat itu, di mana patriarkinya? Nggak ada kayaknya. Perempuan punya tempat yang sama dengan laki-laki. Di Indonesia malah gini, ini di Jepang ya, laki-laki dan perempuan saya melihatnya sama, posisinya, gajinya, pekerjaannya itu sama. Di Indonesia saya melihat bahwa kalau perempuan itu memperjuangkan, feminis ya, memperjuangkan bahwa perempuan harus mendapatkan tempat. Udah ada, perempuan itu udah punya tempat. Mereka mendapatkan posisi di pemerintahan, di perusahaan itu juga udah ada itu. Apa ya, seakan-akan kayak perempuan itu selalu direndahkan. Enggak, mereka udah punya, kalian tuh udah punya posisi sebenarnya. Bahkan ya kalau mau dibandingin, gaji laki-laki dan perempuan di Indonesia kan sama, tapi pekerjaannya kadang capeknya tuh lebih capek yang laki-laki. Sebelum kalian komentar banyak ya, mencicil, mencerca saya, coba kayak pekerjaan yang dilakukan laki-laki, misalkan UMR Pasuruan deh, itu 4,5 juta gitu ya. Pekerjaannya di pabrik, angkat-angkat gitu ya, capek, keringetan, panas-panasan gitu. Ada yang kerjanya di kantor, ber-AC, ngurus dokumen dan lain sebagainya gitu. Gajinya sama. Ya kan kebanyakan yang kerja di kantor kan perempuan. Iya nggak sih? Kebanyakan ya. Yang di lapangan laki-laki, tapi gajinya sama. Adil nggak kira-kira? Menurut saya sih adil, karena eh, untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu di kantor itu juga butuh skill gitu. Perjuangannya, pendidikannya, pelatihannya itu ya ada. Sedangkan yang di lapangan kan nggak terlalu butuh banyak pelatihan. Makanya effortnya tuh yang dinilai itu. Nah, itu kan udah cukup membuktikan gitu loh, bahwa perempuan itu juga punya punya tempat sesuai porsinya. Kalau kalian menuntutnya kesetaraan, ya coba kalian perempuan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan laki-laki di lapangan, angkat-angkat, panas-panasan, mau emang? Nggak kan? Makanya udah selesai di situ gitu loh. Tapi sebagian dari teman-teman ini ya, ketika sudah menemukan fakta ini, seakan-akan mencari aja gitu, mencari aja kesalahan-kesalahan yang dilakukan laki-laki gitu. Kalau nggak di tempat kerja tuh ya di rumah tangga tadi kan. Mereka menilai bahwa oh, di pemerintahan harus ada peran perempuan, sudah ada sekarang 30% itu. Menteri kan sebagian sebagian diantaranya kan perempuan. DPR juga sebagian banyak yang perempuan. Nggak bisa dikritik nih. Di tempat kerja itu udah ada perempuan yang bekerja juga, nggak bisa dikritik nih. Di rumah tangga nih, pasangan baru, banyak ruang yang masih bisa dikritik dari laki-laki itu. Bawa patriarki lah. Kayak kalian tuh apa ya, feminis ini tuh kalau nggak ngebaca tuh mungkin nggak tenang hidupnya ya. Nggak tahu lagi deh. Ya ini cuma keresahan saya ya. Keresahan saya sebagai seorang laki-laki yang seakan-akan ngelihat kayak laki-laki tuh selalu salah gitu di mata perempuan gitu. Bahkan hal yang benar pun juga kadang masih salah aja di mata perempuan. Perempuan-perempuan kayak Ftesia, tahu Ftesia? Cari tuh di IG Ftesia. Suka tuh mengkritik laki-laki. Saya ngomong kayak gini di depan orang-orang kayak Ftesia tuh dianggap laki-laki patriarki itu, dianggap tersinggung, dianggap mukundu. Ini kita belum ngomongin mukundu nih. Ngomongin soal mukundu. Ada lagi deh.
Mokondo, modal, konsisten, dan doa. Ya tau lah ya kalian istilah Mokondo, nggak perlu saya jelaskan. Seakan-akan laki-laki yang split bill itu dianggap Mokondo. Laki-laki yang gajinya tuh kurang, nggak ngasih nafkah itu dianggap Mokondo. Tapi di satu sisi kalian juga ketipu sama Mokondo. Nggak, nggak. Tapi pernah nggak sih kalian tuh bercermin gitu loh, ngomongin laki-laki Mokondo, jangan mau ditipu sama laki-laki Mokondo, jangan mau ditipu sama laki-laki itu yang mau seks doang, komentarin laki-laki itu pikirannya cabul, komentarin laki-laki itu melihat perempuan tuh dari tubuhnya doang. Coba bercermin deh kalian para perempuan, berapa banyak perempuan yang ngejual tubuhnya ya, di Instagram pamer tete, merasa dia punya tobrut gitu. Teteknya gede dipamerin buat jadi lahan apa, lahan cuan, nyari perhatian, nyari exposure. Ya karena dia cuma punya tetek doang, otak nggak ada kan gitu. Cewek kalau cantik, teteknya gede, otaknya tuh kadang agak bermasalah. Ya mungkin ini terkesan apa nyinyir ya, tapi coba pikir-pikir deh. Cewek-cewek di sosial media itu yang pamer body dan cantik, otaknya pasti bermasalah itu. Ya kalau nggak bermasalah dia nggak akan kayak gitu, memamerkan tubuhnya gitu. Nah orang-orang ya perempuan-perempuan seperti itu dikritik nggak sih sama feminis tadi, yang mereka tuh sengaja pamer tubuh ketika di komen, tobrut pulen, tersinggung lah kalian ketika dikomentarin seperti itu. Kalau kalian bilang educate your man, didik laki-laki Anda, didik anak laki-laki Anda, ya Anda didik juga dong kaum Anda perempuan tuh. Ayo dikritik gitu loh. Ayo dong perempuan, jangan pamer tete. Kalau pakai jilbab yang bener, jangan dililit-lilit kayak pocong. Berjilbab tapi teteknya tonjolin. Kalau kayak gitu fotonya ini di kamera nih ya, gaya tuh kayak gini, set dadanya ditonjolin, pantatnya ditonjolin. Nggak foto dari depan gini doang, benerin mukena itu nggak cukup kayak gitu, kayak gini doang, kayak gini lagi tuh, set. Kenapa gitu loh? Apa yang ingin kalian tunjukkan tuh apa? Coba jelaskan. Anda ingin menunjukkan kemampuan berpikir Anda, menunjukkan intelektualitas Anda, atau apa? Saya nggak paham dengan perempuan. Kadang bikin story gitu. Enggak sih, nge-live gitu, nge-live. Ya ini nggak perempuan juga, laki-laki juga kadang ada yang aneh. Tapi kebanyakan perempuan nge-live tuh ngopi doang gitu, pasang HP di sini, set live. Nggak tahu, nggak ngomongin apa-apa, nggak mendiskusikan apa, cuma live aja. Jadi kita tuh harus melihat apa gitu loh. Saya melihat itu tuh saya harus melihat apa? Ya kecuali kalau Anda diskusi dengan teman Anda, membicarakan ide-ide atau apalah gitu loh. Supaya orang yang lihat tuh, wah ini seru nih kayaknya nih, saya harus melihatnya nih. Ya kan cuma benerin mukena gitu. Benerin mukena udah dibenerin, diselampirin diginiin, set sambil gini. Sambil gini ya kan, terus kalau nggak gitu bikin video itu, nggak videonya nggak panjang itu nggak. Kadang bikin video kayak gini, set, terus mundur, benerin mukena, gini, set, terus gini. Ngapain? Kayak gitu tuh ngapain Anda? Memamerkan tubuh Anda kan? Atau ada yang ingin Anda tunjukkan tetapi kita harus melihatnya gitu. Wah, kayaknya perempuan ini memposting video untuk memamerkan isi otaknya deh. Dia ingin menyampaikan ide-idenya deh. Enggak kan? Foto begini. Yang dipamerkan kan tubuhnya.
Orang ingin melihat bahwa Anda tuh punya, oh saya cantik, saya punya body yang menarik gitu kan. Nggak mungkin dong Anda ingin memamerkan intelektual Anda. Nah, kalau Anda kayak gitu ya dididik gitu. Orang-orang yang seperti itu dididik. Jangan cuma educate your man doang, educate your woman gitu, biar nggak pamer body di sosial media. Terus ketika dikomentarin tobrut atau pulen Anda tersinggung, nyalahin laki-laki yang berpikiran cabul gitu. Ayolah, ayolah kita bekerja sama gitu loh sebagai apa entitas di dunia ini, sebagai laki-laki dan perempuan. Nggak usah saling menyalahkan gitu kan, seakan-akan kayak oh laki-laki itu jahat. Ya Anda sering ngatain laki-laki mau kondo, dibilang mau McDo juga Anda nggak terima kan. Lo ada, saya juga punya tuh temen cewek yang suka ditransfer gitu kan, pengen di treat like a queen, pengen diperlakukan seperti ratu, tapi menganggap laki-laki itu seperti babu ATM berjalan, nggak punya value. Apa yang dipamerin gitu? Ya itu kan ani-ani nggak sih? Suka ditransfer gitu ya, apa yang dilihat dari laki-laki itu seberapa banyak transferannya, selain donatur dilarang ngatur, ani-ani gitu. Ya maksudnya kalau kalau ani-ani itu kan, ya kalau Anda misalkan cakep ya, bodinya oke, jadi ani-ani. Ya jangan, maksudnya body bagus pun ya jangan jadi ani-ani. Tapi kalau Anda pengen jadi ani-ani, setidaknya kan seperti itu ya. Anda jadi ani-ani tapi nggak punya spek ya gimana. Maksudnya Anda tuh menuntut laki-laki harus seperti itu, harus royal ke Anda, tapi Anda punya value nggak? Isi otak nggak ada. Anda juga tidak memberikan apa ya, benefit. Kayak tahu lagi deh, ngomongin perempuan zaman sekarang tuh kayak capek, banyak maunya mereka tuh. Kadang saya tuh sampai bikin list gitu, kriteria laki-laki yang diinginkan perempuan di zaman sekarang gitu ya. Tidak merokok, tidak judi, tidak main perempuan, tidak patriarki, tidak mau kondo, tinggi badannya itu ideal, penyayang, penyabar, perhatian. Apalagi waduh banyak tuh, kalau di list tuh bisa sampai segini. Tapi perempuan apa, kriteria perempuan idaman tuh kayak gimana menurutmu? Menurut perempuan nih, bukan menurut laki-laki. Kalau menurut saya mah perempuan idaman tuh ya cukup yang taat aja udah. Serius. Tapi coba menurut perempuan nih, perempuan idaman tuh seperti apa? Coba. Kalau misalkan nih dari laki-laki nih bilang perempuan idaman tuh yang dia tidak pakai jilbab lilit, dia tidak mainan TikTok, dia tidak mainan apa namanya itu, tidak mainan Twitter. Tidak mainan Twitter, bukan tidak mainan Twitter sih, tidak main Twitter, tidak main di Twitter. Ya nggak juga sih. Apa sih? Bingung saya. Nggak tahu sih, saya nggak tahu kriteria perempuan idaman itu seperti apa. Yang ya kalau saya pribadi itu tadi, yang taat aja udah. Yang taat itu bukan berarti yang tunduk ya. Saya tidak bilang tunduk, saya bilang taat. Taat tuh kayak ya dia taat sama saya sebagai laki-laki, pimpinan dan rumah tangga itu. Kita diskusi bersama, menentukan ide dan gagasan, tujuan bersama gitu loh. Dia taat terhadap apa yang saya putuskan, selama itu yang terbaik buat dia dan tidak melanggar ketentuan agama tentunya. Itu aja udah. Tapi perempuan apa juga? Perempuan idaman menurut perempuan bisa nggak kalau misalkan saya tadi bilang itu nggak nggak mainan TikTok, nggak joget-joget, nggak mainan velocity, nggak pakai jilbab lilit, berat badan ideal. Tersinggung Anda pasti kan kalau saya bilang gitu. Menurut perempuan itu jangan dilihat dari fisiknya doang. Tapi Anda juga seneng ngelihat laki-laki suspek.
laki-laki yang pamer body ini gini gini seneng juga Anda, iya kan? Jadi di mana salah kami ketika saya melihat perempuan yang pamer tete, itu perempuan tobrut sengaja pamer tetek dan pantatnya di sosial media, terus saya seneng gitu, terus saya like gitu. Salahnya di mana? Ya kalian sendiri juga kayak gitu. Ayo dong, kita fair dong. Jangan merasa bahwa laki-laki aja yang jahat. Perempuan tuh banyak yang jahat juga. Bahkan perempuan tuh lebih jahat daripada laki-laki. Kalau ngeliatin apa laki-laki selingkuh ya, tempat laki-laki selingkuh tuh di mana biasanya? Di mall, jalan bareng sama cewek gitu kan. Laki-laki ya kalau selingkuh nge-profit ceweknya gitu. Nge-profit selingkuhannya. Perempuan selingkuh tempatnya langsung di hotel tuh. Ya ini nggak semuanya sih. Nanti bilang ini Mas Yuda ini nggak ngomong berdasarkan fakta nih, subjektif nih. Ya emang subjektif, sejak awal emang saya subjektif. Tadi kan saya bilang menurut saya. Ya kalau mau pakai data ya kita sidang skripsi namanya. Ya kan sejak awal saya juga ngomentarin subjektivitas pendapat perempuan kan tadi. Feminis yang bilang-bilang apa namanya mau unduh patriarki itu datanya apa coba? Ya kan mereka berdasarkan asumsi doang ngomong. Ya sama aja gitu loh, fair-fairan. Ngomongin perempuan yang kayak gitu emang nggak ada habisnya sih. Sama juga ketika perempuan ngomongin salahnya laki-laki, seakan-akan laki salah semua, nggak ada habisnya. Udah lah, capek udah setengah jam ngomong kayak gini.